Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jani, NIM 2020 B170007. Kelas A, Administrasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Dasar Bangsa Indonesia. Yang pertama itu, pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Penyusun pertama, Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. 2. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana sistem itu dijalankan. Nah, yang ketiga, hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu sebagai cita-cita. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggara pemerintah negara. Yang kedua, yaitu sebagai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia itu Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, selain itu, Adenan Buyung Nasution pada tahun 1945 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi ahli Pancasila. Yang ketiga, negarawan Noto Negoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Hal tersebut filsafat Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Jadi, kesimpulannya di sini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud negara tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip negara yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawa kekhasan tertentu dan yang membedakan dengan ideologi yang lain. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.
dan dimensi fleksibilitas. Nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya sarannya, sebagai rakyat Indonesia, kita setidaknya selalu menjaga ideologi negara, yaitu Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang makalah ideologis Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.